Oke, pertanyaan berikutnya ini lebih ke Frater Robin dan Frater Martin. Berapa tahun lagi Frater Robin dan Frater Martin ditahbiskan? Gak ada sih ditahbiskan, gue tambahin. Karena pertanyaannya berapa tahun lagi Frater Robin dan Frater Martin dari Ibu Mimi Sri Hendrayani. Jadi tahbiskan diakon? Iya, tahbisan diakon. Yang paling dekat lah duluan ya kan? Ya, gitu. Siapa kira-kira paling dekat ya kan? Menurut kita Hitungan apa ya? mungkin dari wajah saya, tapi dari wibawa kayaknya Martin kan? Itulah. Coba tebak siapa yang duluan ditabis? Iya, siapa? Ayo. Satu, dua, kita sama-sama nunjuk ya. Siapa paling dekat? 1, 2, 3. Merendah ya, rendah hati. Yang kapusin itu rendah hati ya kasih. Baik, kalau berjalan sesuai dengan rencana dan ya kita andaikan Tuhan merestui segala rencana baik, tahun ini akan tahbisan diakon pertama. Dia kawan. Itu kalau lancar ya. Dari pihak saya Amin. dari pihak saya tidak ada tantangan, tidak ada niat untuk mundur juga. Tahun ini akan tahbisan diakon dan setelahnya kurang lebih 6 bulan atau lebih tergantung uskup biasanya akan mendapat tahbisan imamat juga. Jadi mungkin tahun yang sama akan saya dapatkan. Intinya Doakan. saling mendoakan. Begitu ya. Oke. Maka berarti tidak lama lagi. Tidak lama lagi, dia paling cepat teman-teman. Tidak. Jadi kalau jadi dia kami akan ikut ya. Intinya setelah kalau aku undang. artinya setelah Frater Robin baru kami dua nyusul begitu. Itu normalnya. Tetapi ada kalanya tidak normal seperti Panjang lagi. artinya Bisa jadi. Janganlah juga semua. artinya itulah rencana gitu seperti itu, tapi tetap rencana Tuhan yang akan terjadi. Jadi saudara Robin mungkin tahun depan udah tahbisan imam, kalau kami setelah dia giliran kami begitu. Saya nggak ditanya sebenarnya, tapi saya jawab. Karena mereka udah tahu dan itu udah pasti gitu. Ini sebenarnya ini pertanyaannya kepada saya, tetapi saya ajukan kepada kita bersama. Ini dari Audrey Pinandita. Kapan Frater mempunyai keinginan untuk menjadi pastor? Artinya awal, bagaimana peristiwa awal panggilan? Mungkin sederhana pengalamannya dulu, bagaimana sih? Tapi kan ada juga yang udah. Aku mau berbagi pertanyaan untukku ke mereka. Jadi kalau saya awal ada keinginan menjadi pastor itu ketika kelas 1 SD sih persisnya. Nah, saat itu melihat seorang pastor, saat itu aku nggak tahu itu pastor apa ya. Pasti saya tahu itu pastor dan masih hidup sampai sekarang. Namanya Pastor Samuel Antonan. Dan pas kekal ala pandemi kemarin dia datang juga sih sebenarnya. Jadi itu awal panggilan, tapi dia datang bukan karena saya sebenarnya, karena ada keponakannya yang Pastor itu tahu bahwa dia menjadi tahu, kami sering cerita gitu. Jadi dia sangat kenal keluarga karena ibu juga guru sekolah itu dari dulu. Gitu. Jadi awalnya itu perjumpaan dengan seorang pastor Kapusin dan saya ingin jadi seperti dia. Walaupun saat itu saya tidak tahu itu Kapusin, saya tidak tahu bagaimana cara hidup pastor. Hanya pengen menjadi seperti dia karena dia unik orangnya dan membawa sukacita bagi orang. termuda. Pengalaman hampir sama dengan saudara, bahwa karena melihat seorang pastor di altar di stasi kami, sering kali imam itu datang ke stasi Hili Amaitaniha. Imam Yes. Ulangi dulu. Hili Nama Amaitaniha. ini sangat sulit saya ucapkan. Ulangi. Pelan. Hili Amaitaniha. Hili Amaitaniha. Ya. Oke, itu berhasil. Ya. Jadi dari perjumpaan itu akhirnya pengen karena berwibawa, kemudian memberikan renungan yang menggembirakan, menyentuh hati, sekalipun masih kecil kan waktu itu. Saya masih ya anak sekolah minggu dan tertarik begitu, ingin seperti dia walaupun dia sudah tidak ada lagi, tapi semangatnya demikian, saya menjadi terdorong begitu seperti dia menyentuh hati umat, berbicara dan ya membawa wibawa keilahian itu di hadapan
terima kasih. Pastor siapa tadi? Pastor Blasius Paul. Masih ada sekarang? Dia sudah tidak ada, baru dia. Sorry. Kemarin kayak. Ya, Ada hubungan keluarga? Ding? tidak, karena hanya beda satu marga saja, tapi kampung yang berbeda. Wow. Wow, temannya Pak. Oke, kalau Robin, awal ketertarikannya? Teman-teman, sedikit berbeda dengan dua saudara ini. Saya tidak tertarik pada awalnya ya, bahkan menolak, Oh my god. bahkan terpaksa. Tapi itulah misteri pada kelas 2 SMA saya, ya tanda petik dibujuk-bujuk oleh kakak saya yang sudah pertama jadi suster. Saya sejujurnya nggak suka, tapi demi memenuhi keinginan kakak saya dan ibu saya juga waktu itu, dan hanya menantang diri saya, ya saya ikut dan berdoa. Saya berdoa untuk tidak lulus, tapi iya benar, tapi lulus. Oke. Tanpa motivasi yang kuat, saya ikuti saja lah keras di seminar itu, namanya retorika. Tapi hari demi hari kok begini ya, saya makin cinta, dan hingga sekarang saya nggak pernah merasa menyesal dan tidak pernah berencana untuk mundur atau kok saya dulu mau ya, nggak pernah. Artinya mencintai yang tidak saya sukai dulu dan mengasihkan untuk saya hingga sekarang. Dan saya berharap rasa cinta ini abadi. Itu saja kalau dari saya. Karena awal ya. Oke. Enggak, memang sedikit berbeda dari, nggak ada figur pastor kalau sebelumnya ya. Saya jarang bahkan. Ya Saya begitu. simpulkan bahwa panggilan Tuhan itu misteri. Misteri. Ya, sangat misteri pun namanya, itulah cerita saya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, mungkin kurang lebih sama tetapi ini lebih dispesifikkan lagi. Apa yang selalu membuat frater bertiga semangat dalam panggilan? Mungkin ini masuk ke tips-tips mungkin, atau ada kaum-kaum muda yang pengen gabung tapi dihantui rasa takut gimana nanti gitu. Mungkin apa yang menjadi trik atau apa ya, strategi hidup kita di sini sehingga kita bisa semangat walaupun tadi kan ada jatuh bangunnya gitu. Kira-kira apa? Faktanya nggak selalu semangat. Iya, maksudnya ketika down apa yang Nah, kita itulah saya bangkit lagi. katakan tadi bahwa tidak selalu semangat, teman-teman. Manusia, dan ini juga manusia biasa. Jadi kadang-kadang seperti bilang tadi pernah nangis juga. Ya. Tapi beberapa tips yang membuat selalu bahagia, tentu nggak sama juga semua pengalamannya. Ya, berdoa. Ya, terlalu berlebihan, tapi tempat curhat pertama itu adalah Tuhan. Gitu ya. Dan di sini banyak kegiatan yang membuat nggak ada kesempatan untuk merasa, kalau bahasa orang muda sekarang itu galau katanya, galau ya. Galau is Pak sore udah main bola tuh, nggak mungkin lah sedih main bola kan? Iya. Jam 8 sudah studi, sebelumnya sudah makan, sebelumnya sudah berdoa. Jadi sedikit kesempatan untuk merasa apa tuh tadi? Galau. Saya nggak biasa dengan kata galau karena saya sangat jarang galau. saya selalu bahagia. Saya bahagia meskipun ya ada, kalau saya dimarahi pastor contohnya kegiatan yang kurang beres, ya bisa saya dicengkel, tapi itu hitungan menit. Ngampuni. Adit, kita baik dong. Martin mungkin menambahin. Hampir sama dengan demikian, artinya kalau ada masalah Harus sampai dengan ada saya. masalah bukan satu-satunya menjadi lari, begitu dia. Oke, nice. Oke. Kalau saya lebih apa namanya ya, menarik ke diri, merefleksikan apakah ini memang berguna bagi saya dan layak untuk menjadi down atau bukan, atau apakah ini menjadi
motivasi, ada makna di balik ini. Jadi bukan lagi menjadi batu sandungan, akhirnya menjadi suatu motivasi bagaimana saya memperbaiki perilaku saya yang tidak baik di hadapan mereka, yang mereka anggap itu tidak tepat dalam persaudaraan. Jadi saya kembali kepada diri dengan tidak melupakan yang namanya doa. Oke, Selalu ambil positifnya gitu ya. Iya. Mungkin menambahi yang dikatakan teman-teman, kita bisa juga kembali ke motivasi awal gitu. Karena ketika kita kurang semangat itu kan ada kalanya kita lupa apa yang menjadi tujuan kita datang ke sini. Maka kita kembali ke hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita terpanggil, yang membuat kita merasa nyaman di sini, tenang. Nah, dengan mengingat itu kita semangat kembali gitu. Dan ya selanjutnya ya itu mencari kesibukan yang positif mengisi hari-hari sehingga kita tidak jenuh di sini. Jadi ini pun cara untuk Nah, ini salah satu cara juga karena sekarang masa pandemi teman-teman, maka kita buat konten yang bisa kita nikmati untuk diri kita puas dan juga bisa memberikan sesuatu hal yang berharga untuk orang lain gitu. Bisa juga mengajak teman-teman yang lain. Nah, walaupun kami hanya 3 orang, di sana banyak juga kawan-kawan ya kan. perkenalkan yang diwakilkan oleh saudara Bona Bonta. Bona tambah. Bona tambah. Begitulah artinya mengisi hari-hari di sini dengan hal-hal yang positif. Lihat juga apa menjadi hobi kita, apa yang menjadi passion kita sehingga kita melakukan suatu hal itu dari hati kita dan juga kita bisa ya produktif. Ya. Gitu teman-teman. Plus kreatif. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk datang bergabung dengan kami, jangan langsung pikir gimana nanti di sana, nggak ini, nggak itu, nggak ini, nggak itu. Semua bisa dijawab di sini dengan cara yang masing-masing. Oke, thank you teman-teman. Tapi sebelumnya ada challenge. Sebenarnya ada dari mereka, tapi aku udah susun beberapa challenge supaya seru. Biar ala-ala apa itu kayak youtuber lainnya. Wah, inilah kelemahan saya yang besar. Oke guys, kita akan buat challenge. Sebenarnya udah masuk dari kalian, tapi kita akan undi. Caranya nanti gini teman-teman. Kita pakai satu tangan, itu 5 jari. Jadi challenge-nya ada disiapkan 15 challenge, tapi nggak semua kita ini. Oke. Jadi kita nanti shoot dalam arti kita kasih jari kita bebas kan. Kasih 1, entah kasih 0, entah kasih 5, maksimal 5. Nanti kita hitung. Jadi berapa jumlah jarinya itu yang kita coba lihat di sini. Oh. Siap? Berarti hanya 1 kan? Kita buat 3, 3 in 1. 3 challenge atau ya kan? Angka 3 itu katanya angka yang luar biasa. Hitung kali gitu. Udah siap? Oke. 1, 2, siap ya? 1, 2, 3. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Apa kira-kira 8? Coba acting marah-marah. Oh ya. Yang paling profesional marah. Gimana ya marah? Acting marah-marah. Mungkin entah kesel sama umat atau teman. Kalau marah kebanyakan diam aja sih. Marah. Caranya. Itu nggak bisa marah kamu. Masa bisa sih bisa. Jangan susuan kau gitu. Gak tahu ini. Baca kamera. Oh, ini. Kamera. Oh iya. Ini kerjamu ini kerjamu. Belum beres kerjamu ini. Itu dia marah-marah. Udah marah kok itu. Iya. Marah dulu. Oke, berikutnya. Aduh. Mas. Kakiku Orang mati. di bawah kaki Mas. Enggak, gimana marah ya? Harus tahu konteksnya sih marah kepada siapa. Ya bayangkan namanya kan lagi diuji, lagi Oke. casting gitu. Saya marah kepada Kami lah dulu. Iya, kepada mereka dua karena selalu saya diganggu. Kapan kita rekaman? Jadi enggak. Oke, suatu momen ini marah saya. Nanti kita rekaman. Oh. Itu aja sih. Ya, itulah kalau udah biasa marah. Oke, biar. Jadi harus kan.
Iya. Aku juga Mas. Kenapa sih dapat yang kayak gini? Oke, marah. Oh, tunggu. Kamu marah. Dani sedang marah. Oh, udah. Kepada anjing. Saudara-saudara kita. Karena di korek anjing semua. contohnya dikorek sama Iya. marah kah sama anjing? Iya, marah sama anjing. Itu kan marah sama manusia kan? Apa tadi kita marah kepada Iya, banyak. Anjing ya. Oke. Gimana marah sama anjing? Si Caca itu nama anjing kami. Si Caca sedang apa? Menggigit sepatumu, dibawa ke tempat sampah dan Oke. kalau gini kan Agak kayak gitu. anjingnya akan semangat. Udah marah itu. Kau Udah. ngasih cewek sama anjing. Udah pokoknya gitu aku akan lempar anjingnya. Udah trauma anjingnya. Trauma. Oke, next. Itu nampaknya kami sulit marah sih sebenarnya. Oke. Challenge kedua. 1, 2, ambil pangan. Zat. 8, ulangi lagi. Jangan lagi yang kayak sama. 8, aku Ini 1, ya? 2, Oh, kamu iya. 5. Sampai zat sih. 9. 9. Praktekkan berkhotbah penuh semangat. Oh. Berkhotbah. Yang paling dekat lah. Jawabannya. Berkhotbah paling Semangat. Soalnya saudara Markus kesini seharusnya. Iya, bagus. Oke. Saya sudah dulu semangat. Contohnya kami lah, kami peserta. Iya, Kami. pendengarnya. Berada di Apa ini pertanyaannya? Ada yang lebih simpel lagi. Oke. harus pakai teks. Semangat pertanyaan saya selalu semangat berkhotbah. Saudara-saudara. Tadi. Agak tahu. Mungkin dari pertama dulu. Harus ada momen yang bisa Iya. kalau Berkhotbah ya. kalau berkhotbah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Ingat. Bisa pergi semua. Oke, saudara Martin. Martin lah dulu. Kayaknya dia apa? Trauma. Representasi kreator yang selalu semangat. Berkhotbah. Ayo. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, lihatlah, inilah ikon saudara kami yang paling sejati. Karena warna kulitnya pun sangat manis. Itu namanya fitnah. Challenge terakhir ya. 1, 2, 1, 2. Apa dia? Berapa? Berapa kau kasih tadi yang Enggak tergantung berapa sudah pertanyaan. Aku 2. Aku tadi satu tapi kayak 1,5 gitu lah. ini lagu kesukaan dan nyanyikan sedikit. Lagu kesukaan. Atau mau ini? Ini ada 2 sih pertanyaannya. Kalau nomor 4 tadi ini boy. Kalau nomor berapa? Kalau nomor 5 ini. Lagu kesukaan. Yang tadi kita nomor 4 atau nomor 5? Pernah jatuh cinta. Sehat kan? Pernah jatuh cinta sama wanita. Sebutkan 2 inisial cewek yang akan kamu kagumi. Pernah gak jatuh Bilang cinta? yang mana? Bilangnya ini challenge. Coba. 1, 2, 3, 4. Ke pertanyaan yang sama. Oh ya. Konten TikTok katanya. Ulangin ini. Waduh. Atau nomor 5 itu aja. Nomor 5. Nomor 5 kan sedikit yang katanya kan? Iya. Lagu kesukaan dan sedikit. Nyanyikan. Ada gitar lagi. Iya, apa lagunya? Martin. Apa lagu? Martin. Martin pertama. Masih terekam. Kau kasih tahu judulnya dan nyanyikan sedikit
Nggak biar fokus sama penyanyinya. Gak terdapat, jangan-jangan dari tadi gak dapat kok. Ya? Dapat aja dari tadi, boy. Oke, lagu kesukaan. Namanya lagu kesukaan pasti udah ingat lah. Oh, amin. Nah, ini lagunya. Tapi Atau sih referennya saja lah. Satu bait aja. Atau satu baik. Ya, terima kasih. Intronya dalam hati ya. apa ya? Bisa buat lagu apa? Nias. Sawah gedang, sawah gedang. Aku mau bilang Kian. Ya apa ya? Yang itu loh yang sama menyanyikan itu pun itu. Oke. Head visi 3000 Ano safa afligu Ano si ayo Head visi 3000 Ano safa si ai utuyu sama tetanya botoku. Artinya sekalipun 3.000 tahun aku selalu setia menunggumu. Amin. Oke, Si Robi. Nah, aku main gitar, boy. lagu gue apa lagu gue ya? Yang paling suka katanya kan? Apa lagunya? Gak tau, belum gitarinnya. Pasti gue tahu. Apa judulnya? Ku jalan, Oh iya. ku jalan. Dari mana itu? Saya lihat apa? Ku jalan hidup ini. Tetap. Ku jalan hidup ini. F. Lewat bukit yang lembah, Tetap. lewat gunung dan lautan. F. Ku terjang G. taufan, aku rasa menderita, walau miskin dan bina. Ku sedang kesegalannya dan bawa sadar. Semua dalam hidupku selalu dengar dalam hidup selalu dengar ku dengar jadilah. Oke, udah. Aku gak tahu main gitar, guys. Kenapa aku bukan orang rohani? Gak tahu saya. Harus rohani, bisa lagu. Tadi lagu cinta. Bahasa Inggris juga. Oh, bisa. ada lagu kesukaannya sebenarnya. Iya. Matu. Waduh, gitu. Oh ya. Yang baru launching, Pak. Oh, I'm Shelly. Ah, anjing itu. Gak tahu aku harus lihat lirik. Lihat. Gak semua kan? Gak tahu Pak. Oke, langsung lah ya. Ya. Well, you done me and a bit about it. I tried to beat you, but you are so hot that I melted. I feel right through the crack. Now I'm trying to get back. On the book, then run out. I'll be giving it my best. It's nothing gonna stop me but you find intervention. A rich gun, it's a game. Oh iya. My time to win, Hey, learn hey. some of, but I won't say no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Aku soalnya banyak suka tapi anggap aja dulu semua itu kayak. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang udah hadir nontonin Q&A kali ini. Buat teman-teman yang sudah setia nonton dari awal sampai akhir, thank you so much. Kiranya Tuhan yang memberikan berkat untuk kalian.
Sampai jumpa untuk video berikutnya. Tetap doakan kita dalam perjalanan panggilan dan kita juga selalu mendoakan kalian. Akhirnya see you. Pace. Pace, gimana?